Ini merupakan dokumentasi program gratis, program kasir yang dibuat oleh orang luar negeri, di mana pada dasarnya platform aplikasi ini menggunakan touchscreen, tetapi kita masih bisa menggunakannya secara manual dengan inputan keyboard dan mouse. Nah, aplikasi ini sudah sangat-sangat lengkap sekali, sangat mendetail sekali. Dimulai dari ini, dia sudah ada tingkatan loginnya. Maksudnya itu tingkatan login itu kita bisa masuk sebagai admin atau sebagai employee, pegawainya, atau sebagai ownernya. Jadi kita bisa melakukan pembatasan menu-menu atau fitur-fitur dari aplikasi ini. Misalkan sebagai admin dia bisa mengakses semua menu-menu yang tersedia pada aplikasi ini, tetapi apabila dia login atau masuk sebagai employee, mungkin kita bisa membatasinya hanya sebatas dia bisa mengakses sales saja. Itu fungsinya. Dan sales ini merupakan tampilan dari penjualan ini. Jadi di sini dia sudah bisa melakukan pembuatan report atau laporan sangat mendetail sekali, dimulai dari produk sales, cash close, daily. Jadi cash close-nya itu bisa daily, operasional, maksudnya per harinya atau per week, per minggu, per bulan atau per tahun. Cash flow juga ada, payments, bestseller yang mungkin bisa ditujukan untuk restoran ya, untuk merekomendasikan makanan apa yang paling sering dibeli orang, top 10 sales, dan masih banyak lagi laporan lainnya. So, kita mulai dengan pembuatan produk terlebih dahulu. Jadi di sini sudah tersedia produk, telah bisa menggunakan barcode apabila menggunakan untuk minimarket. Telah terdapat inventory atau stok. Dan kita juga bisa membuat berdasarkan produk ini bisa dibuat berdasarkan kategori. Oh ya, dan tentunya apabila kita merupakan sebuah hotel atau restoran atau karaoke yang memiliki promotion gift gitu, atau diskon gift bisa dilakukan juga di sini. So, kita mulai dengan membuat sebuah produk terlebih dahulu. Jadi kita buat dengan 001 dan keycode 001. Name-nya kita buat untuk karaoke terlebih dahulu, karaoke small room. Short name-nya small room. Kategorinya ini kita bisa buat, tapi kita sementara mengambil defaultnya dulu. Ada dua, kita ambil kategori standar dulu. Teks kategori ini terdapat dua. Exam ini dimana tanpa menggunakan pajak, tapi apabila kita menggunakan standar maka terdapat pajak 10%. Jadi kita misalkan saja kita memiliki teks standar 10%, kita bisa atur sih sebenarnya mau berapa persen, tapi untuk sementara kita ikut default dulu. Nah, di sini terdapat margin nih sama buy price. Jadi perlu diketahui menu produk ini hanya bisa diakses jika kita bisa men-setting di mana untuk menginput produk itu hanya orang admin saja atau owner saja yang bisa menginput. Sehingga ini kan merupakan hal-hal yang vital bagi perusahaan, buy price dan marginnya, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Tapi apabila kita mau play safe aja, main aman aja, nggak mau ribet, kita cukup buy price-nya itu 45.000 juga, ikutin harga jual. Jadi margin 0%. Sebenarnya
kalau kita menginput 50.000, misalnya 35.000 nih, jadi dia bisa mengukur margin kita tuh berapa persen sih. Jadi dia bisa ada laporan untuk menghitung berapa keuntungan kita itu. Jadi untuk sementara ini kita buat samain aja lah ya, kita buat sama dengan serversnya terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk ini kita tidak membutuhkan stock image button progress. Oke, kita klik simpan, kita buat satu lagi. Oke, medium room, kategori standar, teks ini 50.000, save. Dan satu lagi mungkin kita misalkan ada menu ada layanan restoran dalam karaoke kita, jadi kita buat misalnya nasi goreng. Kategori yang kita bedakan saja, tadi kita so far menggunakan karaoke menggunakan kategori standar, kita menggunakan kategori ini. Jadi kita terdapat perbedaannya, kita menggunakan misalnya 25.000. Oke, save. Mungkin perlu air minum juga. Jus alpukat. Save. Oke. Nah, jadi kita sudah memiliki 4 produk, di mana terdapat 2 produk karaoke dan 2 produk untuk restorannya nih, mini restoran. Oke, so kita mulai dengan salesnya, kita ke bagian penjualan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di sini merupakan aplikasi pada dasarnya itu touchscreen. Jadi sebenarnya kita tinggal cukup tekan masing-masing produknya dengan cepat, jadi kasir tuh bisa sangat cepat itu untuk mengaksesnya, tapi kita menggunakan mouse. Nah, jadi misalkan saya ada seorang pelanggan yang menginginkan karaoke dengan medium room berjumlah 1 unitnya, tax 10%, maka 55.000 harganya. Lalu saya ingin di dalam saya lapar nih misalnya, jadi ketika saya karaoke, saya tidak hanya karaoke saja, tetapi saya ingin makan nih. Jadi saya ingin pesan nasi goreng dan jus alpukat. Karena saya agak lapar, jadi nasi gorengnya saya pesan 2. Oke. So now we have 119.000. Oke, kita anggap selesai, lalu kita cetak stoknya. Ini merupakan button untuk cetak stok. Oh, ini jadi kita di sini diminta untuk mengetahui bahwa pelanggan itu memberikan duit berapa. Jadi misalnya saya memberikan 200.000, maka saya cukup menekan tombolnya 2 kali, 100.000 kali 2, 200.000. So kembaliannya itu menjadi 85.000. Ini kalau cash ya. Tapi kita bisa menggunakan kredit, debit atau credit card dan lain-lain, atau menggunakan voucher tadi apabila ada promo. Dan selesai, kita klik OK.
maka dia akan memberikan kembaliannya 85.000. Kita klik OK, lalu dia akan mencetak struknya apabila ada printnya. Ini cetak cetak struknya itu menggunakan mini struk. Nah, ini contohnya. Misalkan kita namanya plastik indah, bla bla bla, identitasnya, barangnya ini, harganya ini, jumlah ini, totalnya ini, sekian sekian. Oke, kita misalnya kita mau lihat laporan kita produk sales, dia ini berupa chart atau diagram. Misalnya di hari ini jadi ini untuk top level manajemen, biar pemilik atau admin tuh lebih mudah menilai mana yang produk sell paling laku dan cash close misalnya untuk operator perharinya. Nah, sorry, di transaction log ya kayaknya. Nah, ini jadi jelas sekali, jadi tidak mungkin terjadi kebocoran uang dengan seluruh fitur-fitur yang ada di sini. Oke, sekian dan terima kasih.